Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Firman Aprianto. Nah, di podcast milenial kali ini, kita kedatangan seorang klien perempuan yang bernama Vika Nur Khotimah. Isi podcast ini sangat penting teman-teman, karena banyak pesan dan moral yang akan disampaikan. Nah, pesan dan moral ini sangat penting sekali untuk kalian, agar kalian bisa mengambil suatu pelajaran atau peristiwa, sehingga teman-teman di sini bisa mengambil suatu kesimpulan agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita mulai saja podcastnya. Kita sapa klien kita kali ini. Halo Vika. Hai, Wah Vika, bagaimana kabarmu hari ini? alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Vika, nah di sini saya ada waktu nggak buat berbicara untuk 15 menit paling? Ada? Mungkin saya ingin bertanya tentang masa lalu kamu, boleh? Iya boleh. Nah, sebelum saya bertanya tentang masa lalu kamu, saya mau nanya tentang hari ini. Bagaimana sih hari ini menurut kamu? Apa ada yang spesial atau ada kejadian yang menurut kamu hari ini itu yang nggak bisa dilupakan, atau ada suatu momen yang bikin kamu bahagia untuk saat ini gitu? Ada nggak? Nggak ada sih menurut saya mah. Nggak ada hal yang spesial untuk hari ini. Oh, sekarang hari ini berarti nggak ada yang spesial ya? Berarti biasa-biasa aja ya? Berarti hidupnya lurus banget gitu ya? Nggak ada belok-beloknya gitu. Oke lah kalau gitu. Nah Vika, saya pengen sedikit bertanya tentang masa lalu kamu, boleh kan? Iya boleh. Nah, ketika kamu kecil, siapa sih yang merawat kamu gitu? Sampai kamu sudah besar sekarang ini. Jadi yang merawat kamu dari kecil sampai sekarang ini siapa gitu? Yang merawat sampai sekarang dari kecil. Yang merawat Vika dari kecil yaitu adalah ibu, karena nggak ada lagi yang merawat Vika dari kecil, soalnya sudah ditinggal sama ayah dari kecil. Jadi cuma ibulah yang merawat. Berarti dari kecil, kamu kecil ya? Ibu ya yang selalu ada, yang selalu merawat kamu ya? Hingga besar seperti saat ini ya? Iya. Berarti perjuangan seorang ibu itu luar biasa sekali ya? Sudah merawat anaknya dari kecil sampai besar, yang tadinya nggak bisa apa-apa sampai sudah besar seperti ini. Itu juga tidak membutuhkan waktu yang sebentar gitu kan. Sekarang sudah bertahun-tahun, bahkan sudah masuk bangku kuliah. Tentu saja seorang ibu pasti bangga melihat kamu, apalagi ketika kamu sudah duduk bangku kuliah sekarang ini. Dari dulu mungkin ketika ibu kamu flashback ya, ketika kamu kecil mungkin dulu yang nangis aja gitu kan, yang sekarang udah dewasa, udah bisa mandiri, udah bisa masak sendiri, yang dulunya sering dimandiin, makan disuapin, sekarang udah bisa segalanya. Sekarang udah gede, udah mandiri ya. Itu juga berkat seorang ibu, berkat seorang ibu gitu. Jadi berarti seorang ibu itu sangat penting banget ya di kehidupan kamu. Nah, di sini pertanyaan saya, kenapa ketika kamu kecil hanya seorang ibu yang merawat? Kan pada dasarnya ketika anak kecil itu dirawat oleh kedua orang tuanya, yaitu ibu dan ayah gitu. Mengapa kok hanya seorang ibu di dalam hidup kamu gitu? Jadi sejak dalam kandungan saya sudah ditinggal sama ayah. Jadi makanya cuma hanya ibu yang merawat saya dari kecil sampai sekarang. Tidak ada yang membantu. Kalau boleh tahu, kamu ditinggal oleh seorang ayah di dalam usia kandungan berapa bulan? Dalam usia kandungan 8 bulan. Oh, jadi pada saat itu kamu sudah ditinggal ya? Kalau boleh tahu, ayah kamu sakit atau bagaimana? Meninggalnya di tempat kerjaan karena waktu itu sempat ada bencana longsor, jadi menimpa ayah gitu pas saat pekerjaannya.
Itu pas kamu tahu bahwa sosok seorang ayah tiada itu di usia berapa? Di usia 11. Oh, 11 tahun ya, berarti udah gede ya, nggak dari kecil ya, dari TK gitu. Nah, pas di usia 11 tahun, siapa yang memberitahu kamu gitu bahwa kamu itu tidak memiliki seorang ayah? Yang mengasih tahu pas saat pada usia 11 tahunnya itu cuma bibi yang mengasih tahu, karena mama tidak siap untuk menceritakannya, jadi lewat pelantaran bibi. Oh, mungkin mamanya saking beratnya gitu nggak sanggup ya, karena usia 11 tahun masih anak-anak ya, masih kecil. Nah, kalau boleh tahu bagaimana tuh bibi berbicara kepada kamu gitu pada saat itu? Udah lupa sih, kan itu udah lama juga. Waktu itu sih bibi ngasih tahu pas saat mau ujian tuh, nanya apa soal nama ayah kandung saya itu siapa, terus bibi ngejawab kalau saya udah tidak mempunyai ayah kandung, sudah tidak mempunyai ayah. Nah, pada saat itu kan bagaimana ya reaksi kamu gitu ketika kamu mendengar kabar bahwa bibi kamu berkata seperti itu gitu. Bagaimana rasa kamu? Yang dirasakan itu apa gitu? Sedih atau kecewa atau bagaimana gitu? Karena shock, terus kecewa, sedih juga karena harus tahunya dari bibi gitu, bukan dari mama langsung. Kenapa harus orang lain gitu tuh yang ngasih tahu? Kenapa mama nggak jujur sama saya? Oke. Mungkin pada saat itu mama kamu berat untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena saya memahami apa yang mama kamu rasakan. Ketika itu kan kamu masih kecil. Udah gitu juga kan mau melaksanakan ujian. Mungkin kita berpositif thinking aja gitu kan. Mungkin mama kamu khawatir ketika kamu cerita kamu tuh down mental ya, khawatir kamu gak punya semangat hidup, khawatir kamu jadi sedih. Jadi mama bukannya berbohong, mungkin ini yang terbaik itu menurut beliau pasti yakin gitu. Mungkin beliau juga percaya gitu, mungkin waktu yang akan menjawabnya. Nah, mungkin pas sebelum ujian itu adalah waktu yang tepat gitu. Nah, ketika kamu tahu bahwa kamu tidak memiliki ayah lewat seorang bibi gitu ya. Nah, ketika itu kamu merasa kecewa atau marah gitu, atau ada yang disampaikan ke mama gitu pada saat itu, atau gimana gitu? Hanya bisa menangis, karena kalau misalnya cerita ke mama otomatis gak bakal langsung dijawab, cuma hanya bisa diam aja. Oh, mungkin kalau ngomong juga nggak enak juga ya, jadi lebih baik memendam rasanya di kamar gitu dengan menangis ya. Nah, ketika kamu menangis, setelah menangis apa ada lega gitu, apa sama aja ketika kamu menangis? Sama aja sih, tidak merasa lega karena ingin tahu gitu tuh, ingin tahu sebenarnya itu seperti apa, ingin tahu kejujuran dari mamahnya. Oh iya, wajar ya, namanya juga seorang perempuan pasti lebih mudah tersentuh ya daripada seorang laki-laki. Mungkin ketika seorang laki-laki juga mungkin ada yang nangis atau ada yang tidak, tapi kalau perempuan mungkin lebih cenderung ke perasaan ya, langsung terbawa perasaan. Wajar aja kalau nangis gitu. Awalnya kamu percaya gak sih ketika bibi kamu tuh mengatakan seperti itu?
kamu percaya nggak apa bibi kamu itu hanya bercanda atau main-main awalnya gitu? Awalnya sih nggak percaya karena tidak ada yang ngasih tahu kalau misalnya emang benar gitu. Nggak ada yang ngasih tahu, cuma bibi doang. Itu juga nanya benar apa enggaknya, bibi jawab iya benar katanya, nggak bohong, ngapain katanya bilang kalau udah nggak ada mah ya udah nggak ada, ngapain diumpet-umpetin lagi, kalau udah waktunya dikasih tahu mah ya harus gitu tuh. Oh, jadi awalnya sempat nggak percaya ya, tapi karena bibinya berbicara dengan serius, akhirnya kamu percaya dengan apa yang kamu ucapkan. Nah, pada saat setelah itu kejadian kamu tahu bahwa kamu tidak memiliki seorang ayah, bagaimana perasaan kamu ketika kamu berangkat sekolah? Nah, kan pasti yang lain itu diantar sama ayahnya atau diantar sama keluarganya gitu kan. Bagaimana perasaan kamu gitu ketika melihat orang lain diantar jemput sama ayahnya, sedangkan kamu pada saat itu tidak memiliki seorang ayah gitu? Apa yang kamu rasakan gitu kan? Apa gitu yang kamu rasakan ketika orang-orang bermain dengan ayahnya, ketika orang-orang berliburan atau berfoto-foto, bersenang-senang? Nah, ketika saat itu kamu tidak bisa merasakan gitu apa yang anak-anak di sana rasakan gitu. Nah, perasaan kamu bagaimana ketika melihat anak-anak seusianya itu yang lebih beruntung gitu, lebih beruntung nasibnya dari kamu? Bagaimana perasaan kamu saat itu? Sedih dan kecewa, sempat iri juga sih, karena teman-teman beruntung banget gitu tuh, disayang sama ayahnya, sedangkan saya tidak merasakan hal itu. Oh iya ya, saya ngerti banget apa yang kamu rasakan. Yang terpenting kita berpositif thinking aja gitu terhadap takdir yang kita jalani sekarang. Karena Allah juga tahu bahwa seseorang itu nggak mungkin diberi suatu cobaan kalau dia itu nggak sanggup gitu. Allah yakin kamu itu sanggup. Makanya kan sekarang udah bahagia kan, udah senang, udah ketawa-tawa tadi juga kan. Itu kan. Udah ketawa-tawa. Ya, makanya Allah tuh percaya kamu tuh sanggup. Orang-orang lain yang di sana yang kamu lihat itu dia nggak sanggup mungkin ya. Jadi Allah itu percaya sama kamu bahwa cobaan ini tuh menurut kamu tuh bisa lah. Allah itu yakin bisa kamu tuh mengatasinya. Allah itu pilih kamu karena yakin kamu tuh kuat, kamu tuh tangguh gitu. Makanya Allah tuh percaya. Yang penting banyak-banyak bersabar aja. Karena ketika kita bersabar banyak banget gitu hal-hal baik yang kita dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu ada nggak sih anak-anak seusia kamu atau orang yang lebih kakak kelas gitu yang meledek kamu gitu bahwa kamu tidak memiliki seorang ayah gitu, sedangkan dia memiliki seorang ayah bahkan lengkap kedua orang tuanya gitu? Ada nggak yang meledek kamu gitu? Ada. Nah, pada saat itu bagaimana tuh anak-anak mengejek kamu gitu bahwa kamu tidak memiliki seorang ayah gitu? Perkataan mereka yang kamu ingat itu seperti apa gitu? Iya, waktu dulu teman-teman saya mengejek bahwa saya itu anak aneh, anak haram karena saya tidak mempunyai sosok seorang ayah. Oh, mungkin pada saat itu mereka langsung berpikiran negatif ya? Iya. Ya, mungkin mereka berpikirnya hampir di luar nikah gitu kan, atau semacamnya gitu kan. Padahal mereka usianya masih sama kecil ya waktu itu ya, tapi perkataannya udah sangat pedas sekali menurut saya. Terkadang orang itu nggak mau cari tahu dulu ya, betul nggak? Betul. Ya, orang itu nggak mau cari tahu dulu gitu tentang apa yang dia ledek itu, apa benar apa enggak gitu kan. Faktanya padahal bukan seperti itu ya. Iya. Padahal faktanya jauh sekali. Sudah jelas-jelas yang awal tadi bahwa meninggal karena kecelakaan. Tetapi
orang lain itu beranggapan bahwa anak yang haram gitu ya, bahkan anak yang aneh gitu. Kadang orang itu nilainya atau mengejeknya terlalu banget. Mungkin mereka bercanda tapi kelewatan gitu, ini kelewatan batas gitu. Karena di usia masih anak-anak seperti itu atau beranjak dewasa, tidak pantas lah untuk mengejek, apalagi mengejek kedua orang tua. Ketika orang lain gitu mengejek kamu sebagai anak haram gitu, orang yang aneh gitu kan, bahwa kamu tidak memiliki seorang ayah gitu, bagaimana perasaan kamu saat itu gitu? Apa kamu balik ngeledek dia atau bagaimana sikap kamu saat itu? Saya marah sama orang yang ngeledek saya. Ya saya juga punya ayah waktu itu, karena kan belum tahu kejelasannya itu seperti apa. Wajar ya kalau malah ya, karena mereka juga sangat keterlaluan ya sama kamu ya. Dan mereka setelah kamu jelaskan bagaimana, besok-besoknya apa, meledek lagi? Enggak sih, karena mereka udah tahu kebenarannya itu seperti apa, jadi nggak pernah ngeledek lagi. Oh, bagus ya, jadi mereka sadar ya gitu. Mereka sadar banget apa yang mereka perbuat. Nah, ketika kamu tumbuh secara perlahan dewasa gitu, bagaimana kamu hidup untuk mencari semangat hidup ketika orang lain bersama ayahnya gitu kan, sedangkan kamu hanya ditemani oleh seorang ibu gitu, tidak didampingi oleh seorang ayah seperti orang pada umumnya gitu. Bagaimana kamu untuk mencari semangat itu? Karena banyak motivasi dan banyak dukungan dari mama, dari keluarga juga, jadi timbullah gitu semangat lagi untuk menjalani hidup. Oh, jadi berkat kata-kata mama ya yang membuat kamu jadi hidup lagi untuk semangat ya. Ya walaupun tidak bersama ayah gitu, tetapi mama yang selalu mendukung kamu, yang selalu mensupport kamu gitu sampai saat ini. Nah, kata-kata apa itu yang membuat, kata-kata apa yang dari mama yang membuat kamu semangat gitu sampai sekarang? Ada nggak kata-kata yang kamu ingat sampai sekarang gitu, sehingga ketika kamu nggak semangat, jadi menjadi semangat lagi gitu ketika ingat kata-kata mama itu? Kalau ada bisa kamu sebutkan atau kasih tahu ke saya gitu. Ada, mama pernah bilang kalau misalnya yang dulu mah jangan diingat-ingat, kata mama, fokus aja sama belajar, buktiin kalau kamu juga bisa sukses tanpa seorang ayah, kamu bisa bangkit tanpa adanya ayah di samping kamu. Itu sih yang saya ingat. Luar biasa sekali ya kata-kata yang mama berikan kepada kamu, sehingga kamu bisa termotivasi dari kata-kata tersebut. Udah saya pahami, kata-katanya sangat baik gitu, sangat menyentuh sekali gitu buat kamu gitu. Nah, ada nggak pesan buat mereka, orang-orang yang memiliki keluarganya yang lengkap gitu, terutama seorang ayah gitu? Ada nggak hal yang ingin disampaikan oleh mereka gitu, yang orang tuanya lengkap? Hargai orang tua kamu selagi ada, karena tidak ada lagi yang menyayangi kamu selain orang tua kamu. Jadi jaga baik-baik mereka, hormati dia, sayangi dia, dan turuti apa yang mereka mau. Nah, itu buat teman-teman yang orang tuanya masih lengkap, terutama seorang ayah gitu. Teman-teman harus bisa mengambil pesan dari teman kita, Vika ini. Beliau sudah jelaskan, teman saya ini sudah memberikan pesan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa lebih menghargai orang tua, jangan membantah gitu kan. Apa yang orang tua perintahkan kita ikuti. Kita juga harus nurut sama orang tua. Jangan sampai menyesal ketika suatu saat nanti
ketika orang tua sudah tiada gitu. Nanti kita menyesal gitu kan. Perbaiki sebelum itu terlambat. Tidak ada salahnya meminta maaf sejak sekarang gitu kan sama orang tua. Mungkin orang tua juga bangga ketika melihat kamu gitu kan sebagai anaknya itu meminta maaf gitu kepada orang tuanya gitu. Apalagi yang masih lengkap. Bagi yang orang tuanya sudah tidak lengkap atau sudah ibunya tidak ada atau ayahnya tidak ada, jangan lupa selalu mendoakan gitu, mendoakan yang terbaik buat orang tua kamu gitu, buat orang tua kalian. Jangan lupa ketika kalian sholat selalu mendoakan gitu kan yang terbaik. Ketika kamu bahagia, ketika kamu sedih, jangan lupa selalu mendoakan orang tua untuk bersama bagi orang tua yang sudah tidak ada gitu. Oke Vika, mungkin cukup podcast hari ini. Terima kasih untuk Vika. Kurang lebihnya mohon maaf Vika ya. Iya. Makasih banyak loh ini Vika ya. Iya, sama-sama. Ngerepotin gak ini? Enggak, biasa aja kok, santai. Wah. Dari awal mohon maaf saya apabila ada kata-kata atau pertanyaan yang lebih sensitif gitu. Saya mohon maaf karena saya juga hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa kembali. Dadah dulu Fik, dadah. Dadah. Sampai jumpa kembali.